ceramah singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk menjaga ibadah, untuk menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya satu dua musim-musim tertentu, tetapi perintah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah adalah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang ajal kepadamu. Allah Azza wa Jalla ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ai untuk mentauhidkan Allah. Allah Azza wa Jalla utus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahkan tauhid, membebaskan manusia dari peribadatan kepada makhluk untuk bebas, merdeka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah, para pendengar pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban beribadah kepada Allah tidak akan bisa kita laksanakan kecuali dengan taufik dari Allah, kecuali bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hendaknya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, memohon agar Allah mudahkan langkah kita untuk beribadah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam beribadah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, beribadah kepadamu. Tolonglah aku ya Allah untuk bisa pandai bersyukur kepadamu. Maka ibadah yang kita lakukan itu semuanya adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas ilmu. Amalan-amalan yang kita lakukan harus dibangun di atas ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya agar menjadi panutan bagi kita. Oleh karena itulah, para ulama kita banyak mereka menyebutkan tentang perintah untuk membangun ibadah di atas ilmu. Dan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, Babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab kewajiban untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berbuat dan beramal, sebelum berucap dan beramal. Maka para pendengar pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya untuk berilmu agar kita bisa beribadah dan beramal saleh sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal maka dibangun di atas ilmu, sehingga amalan kita nantinya tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita beramal saleh, maka kewajiban kita adalah menjaga amalan kita, menjaga ibadah kita, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah, agar ibadah kita itu benar-benar terjaga dan ibadah kita itu menjadi ibadah yang nantinya akan berbuah pahala bagi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tubtilu, jangan kalian batalkan. Apa itu amalan-amalan kalian? Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Jangan kalian batalkan sedekah kalian, infak kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerimanya. Maka seluruh amalan yang kita lakukan harus kita jaga. Dijaga sebelum beramal dengan meniatkan ikhlas, memurnikan ibadah tersebut semata-mata mencari wajah Allah. Kemudian menjaga amalan pada saat ketika kita sedang beramal, yaitu dengan mengikuti dan meladani contoh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, menjaga amalan kita pada saat selesai beramal, agar kita senantiasa menjaga amalan tersebut. Kenapa demikian para jamaah? Kenapa demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah? Karena amalan-amalan soleh kita ini yang kita harapkan nantinya menemani kita pada saat kita nantinya dikuburkan. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Yatba'ul mayyita thalatha. Mayyit akan dihantarkan oleh 3. Mayyit akan dihantarkan sampai ke kuburannya oleh 3. Yatba'uhu ahluh wa maluh wa amaluh. Akan dihantarkan oleh keluarganya, dihantarkan oleh harta dan budak-budaknya, dan dihantarkan oleh amalannya. Fayarji'u uthnan, yang 2 akan balik pulang. Yarji'u ahluhu wa malu. Yang 2 akan pulang, keluarga selesai menghantar, menguburkan jenazah, kemudian dia pulang. Begitu juga budak-budaknya. Wa yabqa ma'ahu amaluh, dan akan ada 1 yang menemani kita di alam kubur kita, yaitu amalan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita beramal saleh, kewajiban kita beribadah kepada Allah dengan menjaga ibadah dan amal saleh tersebut agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah istiqamah. Istiqamah. Kita mengikuti aturan dan jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirt, dan istiqamalah kalian sebagaimana kalian diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan kita beribadah, maka kita laksanakan ibadah. Kemudian kita jaga ibadah kita, kemudian kita istiqamah di atas ibadah dan di atas agama Allah. Tetapi istiqamah di sini harus istiqamah sesuai dengan syariat dan aturan Allah. Istiqamah ini tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Istiqamah ini tidak boleh mengikuti keinginan dan kemauan kita sendiri. Tidak. Karena istiqamah ini ibadah, maka istiqamah ini harus mengikuti aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa istiqamah di atas ibadah, istiqamah di atas amal saleh, istiqamah di atas agamanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah, maka tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati ini di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Kita diberikan hidayah, kemudian kita memohon agar kita diwafatkan di atas hidayah tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan taufik, hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.